Mundur. Gara-gara Pak Anies jadi kita top nih. Kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bung kameramen, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik Bung Alvin. Baik Bung pemirsa, kita akan menantang Bung kameramen sebagai generasi muda untuk memandu, membaca Indonesia, membaca berita di Indonesia, membaca tanda-tanda zaman dan membaca langkah-langkah perlawanan, membaca jalan perubahan dan kemenangan. Bung kameramen, silakan. Ya, Bung Alvin, langsung saja di awal sesi kali ini, memang setelah putusan MK ini kita bahasanya andai ya Bung Alvin, andai semua pihak memandang putusan MK itu mengikat ya, seperti Jokowi ketika memutuskan Gibran boleh maju, kan dia sampaikan ini mengikat, nggak boleh ada yang komplain bla 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 bla. Artinya kan kalau itu sama saja hari setelah putusan MK yang kemarin mengikat juga, berarti kan PDIP bisa mengusung Anies Baswedan, Bung Alfian. Nah ini ingin saya tanyakan fokus deh Bung Alfian, karena kan di Instagram Bung Alfian tuh banyak yang komentar, wah udah nggak sabar nih kalau PDIP bareng Anies, pengen lihat Ustaz Alfian Tanjung kampanye bareng Adian Apitupulu. Kan kurang ajar komennya gitu Bung Alfian. Nah jadi Bung Alfian, mungkin ini bahasa imajiner saya, jika akhirnya Anies Baswedan diusung oleh PDIP. Nah, kan kemudian PDIP itu kalau saya baca beberapa berita juga ingin memaksa Bung Alfian, memaksa Anies itu jadi kadernya kira-kira gitu kan. Nah, apakah Ustaz Alfian Tanjung akan tetap dukung Anies Baswedan? Nah, untuk sesi awal silakan Bung Alfian. Pertama, saya tidak ada urusan dukung-mendukung Bung kameramen sebagai subjektif. Tapi kalau mengikuti analisis dari Pak Rocky Gerung itu cukup jeli membahas per beberapa jam belakangan ini, mengatakan tentang Indonesia mengharapkan menumpukan keselamatan dan kelanjutan keberlangsungan bernegaranya pada Anies. Karena kemenangan Anies adalah kemenangan berarti masih ada yang bisa menjaga akal sehat dan menjaga sistem pengelolaan negara yang sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana, saya nyatakan pertama, PDIP nggak usah maksa Pak Anies jadi PDIP, nggak usah. Satu. Ya. Dan Pak Anies, kalau Anda sampai berikrar masuk PDIP, Anda akan membuat menangis kakek Anda dikubur. Air Baswedan itu adalah masyumi. Ya. Mana ada cerita orang masyumi berpindah partai. Walaupun Anda bukan orang partai, tapi Anda harus ingat itu. Paman Anda itu. Berikutnya, PDIP kompromi aja. Biarkan Anies maju. Kalau memang mau, ya usulan PDIP. Ya mungkin saya masih bisa mentolerir Rano Karno. Rano Karno kan sidul. Anak Betawi yang hobinya kerjanya ngaji. Ya nggak apa-apa Rano Karno, kita tanya ulang. Masih suka ngaji nggak? Masih berujuk pada Al-Quran apa kepada Das Kapital atau iniannya Karl Marx? Nah, itu kita tanya juga nanti. Saya akan mengkampanyekan selamatkan Jakarta, cabut undang-undang IKN, kembalikan ibu kota ke Jakarta. Itu buat saya. Nah, ini menjadi harus dibahasakan. Nah, ini persoalan Anies maju itu urusan kebutuhan nasional. Bahwa kemudian naik kendaraan yang namanya PDIP, ya PDIP juga harus bersyukur juga masih bisa mengusulin Anies. Soal nanti saya kalau bertemu dengan Adian kayak mau, walaupun ada DNA itu ketemu biasa. Dulu tokoh Masyumi ketemu dengan tokoh-tokoh PKI biasa. Tapi lalu kemudian saya akan memuja-muji dan membangga-banggakan PDIP, nggak bakal mungkin. Nah, PDIP sebenarnya kan udah kedapatan ketiban durian runtuh ini kan. Iya betul. Pertama PDIP-nya harus bersyukur. Nah kalau bersyukur judulnya tahu diri juga, jangan mentang-mentang lalu memaksa Anies jadi
jadi anggota di PDIP. Nggak usah. Kemarin-kemarin juga partai-partai nggak ada yang begitu kok. Ya, untuk kali ini adalah pengecualian dari PDIP mendukung Anies tanpa memaksa menjadi pengurus atau menjadi anggota PDIP. Anies juga antum harus jujur dengan kalimat Anda selama ini. Anda kan telah mengatakan itu. Jangan, kalau Anda sampai masuk PDIP berarti Anda telah mengkhianati omongan Anda sendiri. Anda pasang dan semua tim, Yes Khalifa, John dan segala macam. Ayo Anda bicarakan dengan PDIP. Dan saya pikir untuk menghadapi Pilkada DKI, insya Allah Anies akan maju. Dia pun sebenarnya bisa, bukan hanya dengan PDIP. Itu kita juga harus lihat kepada masyarakat, jangan menganggap pertolongan kita itu secara tauhid dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Situasi ini kan situasi yang tidak kita duga, dan mungkin juga MK sendiri berpikirnya tidak seperti ini. Dia hanya normatif, secara klausul gini, maka gini. Ya udah. Kalau yang kemarin kan akan diancam oleh Paman Gibran. Iya. Diancam. Kalau ini kan mungkin karena mereka merasa normatif dan nggak ada persoalan, mungkin Paman Usman juga ya udah berasa juga dia sebentar lagi kan mati juga dia, mana mau hidup selamanya. Intinya Mahkamah Konstitusi itu kan masih ada saldi isra, masih ada orang-orang yang punya jiwa-jiwa ya model-model Soeharto ya segala macam ya, karena dia juga tersandung ketika dulu zaman-zaman terdahulu, namanya manusia kan nggak ada yang nggak kena khilaf. Jadi kata pengantar untuk membuka ini, Bung Kameramen, Anies maju untuk Jakarta, Anies maju untuk Indonesia, PDIP silakan berikan bangkunya, kursinya, dan Anda tidak usah memberikan syarat yang terlalu berat. Karena tidak dengan PDIP pun Pak Anies bisa maju, silakan bicarakan dengan partai buruh, partai umat, kumpulkan semua, bergabung. Saya pikir harus berani mengambil sikap politik. Begitu respon awal. Ya Bang Alfian, memang kalau bicara MK, kenapa MK bisa ini dugaan kita ya, bisa membuat tim pusing, itu karena di dalamnya nggak ada Paman Usman, Bang Alfian. Karena kan kemarin Paman Usman tidak dikabulkan dia untuk masuk dalam jajaran hakim lagi kan. Nah itu kan mungkin yang bikin bingung. Nah makanya saya tanyakan orang-orang yang ada di PKS, setelah antum deklarasi Ridwan Kamil dan wakilnya dari PKS, apakah menduga hak plus haknya itu langsung MK memutuskan sesuatu yang bikin Kim acak-acakan menurut saya, Bung Alfian. Kebingungan kan mereka akhirnya bikin sidang. Bung Alfian kalau nyimak sidang di DPR itu bener-bener kayak sidang anak SD. Jadi kagak dikasih. Jadi biasanya Puan yang matiin mic, sekarang PDIP nggak bisa ngomong. Nah, Bung Alfian, kembali ke soal PDIP ini. Jadi kita menangkap semangat dari Bung Alfian bahwa kita ini memang harus pede ya, Bung Alfian. Jadi kalau kita punya Pak Anies juga kan bisa dibilang umat Islam yang secara tidak langsung membesarkan beliau ya Bung Alfian. Nah kemudian Bung Alfian, pernah kita membahas atau Bung Alfian membahas ada orang yang menyuarakan Islam yes, partai Islam no. Nah Bung Alfian saya lupa itu yang punya omongan itu siapa. Tapi nah tapi ini karena orang kecewa di Jakarta ini kecewa dengan PKS, pada bilang begini Bung Alfian. Kayaknya ucapan itu benar juga ya, Islam yes, partai Islam no. Karena sekarang partai Islamnya nggak bisa diharapkan, karena mungkin yang dianggap partai Islam itu tinggal PKS itu Bung Alfian yang potensial. Nah ini Bung Alfian meresponnya bagaimana Bung Alfian? Akhirnya orang bersetuju dengan kalimat Islam yes, partai Islam no Bung Alfian. Enggak, saya tidak setuju. Itu adalah penggiringan pandangan. Yang jelas PKS, saya membaca bagaimana sistem pengambilan keputusan di PKS. Artinya PKS mengalami tingkat ketersandaraan yang membuat pilihan ini adalah pilihan yang ya harus diambil, dan itu sebuah kekeliruan. Saya nggak bilang benar. Betul. Jadi jangan sampai kita lalu melihat karena nilai titik rusak susu sebelanga. Nggak bisa. Kesalahan ini PKS harus secara satria mengatakan kami mencabut kembali. Kalau saya ya mengatakan apapun mungkin dasar argumentasi yang lebih detail dan lebih mendalam. Udah lepas aja orang yang dianggap mempunyai pasal hukum, lepas biar dia ditangkap, biarin. Lakukan. Nah, ini kan ada berpulang kepada apakah ada di antara yang masih belum kesebut namanya tersangkut dengan yang bersangkutan. Nah, kembali kepada persoalan begini, Bung Kameramen. Islam yes, partai Islam no itu cara berpikir kaum sekuler. Iya. Ya, dan itu jangan main-main. Saya pikir gini, saya ingin ingatkan ya, ada orang dari dulu kan pola perjuangan itu ada dua. Kooperatif dan non-kooperatif. Dulu ada Masyumi, ada DITII.
Dan kedua ini nggak pernah bermusuhan. Halo Indonesia. Kartosuwiryo itu pernah menjadi ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Barat. Mas Umi. Dan dia ketika bergerak, Mas Umi, nah dia tidak pernah bertindak atau berkonfrontasi karena Mas Umi tidak. Yeah. Dia kecewa dengan Soekarno. Jadi kemarahan pada Soekarno. Makanya hubungan antara Syahid Kartosuwiryo dengan Allahyarham Dr. Muhammad Nasir sangat baik sampai menjelang beliau dieksekusi juga. Bahkan ada salah satu bahan atau data yang saya dengar dari beberapa tetua kita. Bahkan dalam satu kalimat di antara sekian kesempatan Pak Kartosuwiryo sebelum dieksekusi, dia sempat bilang, kalau nanti kalian ada kesulitan dalam menghadapi dinamika perjuangan kalian, tarik Dr. Nasir, tanyakan arahan dia bagaimana. Ini bagaimana tasamuhnya, bagaimana jiwa besarnya para tokoh-tokoh kita masa lalu. Antara Masyumi dengan DITI itu kan mereka memilih jalan yang tidak sama, tapi tujuannya sama untuk tatbikus syariah, izul Islam wal muslimin. Dan DITI secara fungsi, dia menjadi pemberontak karena berbeda pandangan daripada si Soekarno. Yeah. Sama dibalik dengan Soekarno, dia dianggap pemberontak oleh orang Jepang, dianggap pemberontak oleh orang Belanda, karena dia punya pandangan yang berbeda dengan pandangan pemerintah Belanda. Yeah. Jadi kalau menurut saya, sejarah sudah berbuat, nah soal Anies, PDIP segala macam, pandangan-pandangan Syukur Nur Khalis Maju sudah selesai sudah. Sekarang yes, Partai Islam yes, Islam yes. Nah itu. Iya, Bang Islam yes, Partai Islam yes. Iya, Bang Alfian, memang ini sih mungkin ya, Bang Alfian. Kan memang kalimat itu sebetulnya muncul dari teman-teman yang saya bisa bilang dia simpatisan PKS, Bang Alfian. Jadi mungkin itu muncul karena saking kecewanya gitu, Bang Alfian. Tapi dengan jawaban Bu Alfian ini malah harusnya semakin meyakinkan kita. Harusnya banyak partai Islam yang benar-benar eksis yang akhirnya kita tidak seperti hari ini. Kira-kira kan gitu ya, Bu Alfian. Betul. Jadi untuk akhir sesi kali ini, semangatnya sudah ada, Bu Alfian. Elektabilitas Anies di atas angin, Bu Alfian. Pertolongan Allah insya Allah semakin dekat, Bu Alfian. Jadi apa pesan Bu Alfian untuk warga Betawi untuk mengawal? Insya Allah Pak Anies tadi Bu Alfian sampaikan, lewat partai apa saja, yang penting presentasenya sesuai dengan Mahkamah Konstitusi, itu bisa dimunculkan. Nah, kemudian yang kedua, apa pesan Bu Alfian agar putusan MK ini juga dikawal, Bu Alfian? Karena kan demo hari ini atau demo yang sedang digemakan tentang peringatan darurat adalah mengawal putusan Mahkamah Konstitusi, Bu Alfian. Untuk closingnya, silakan Bu Alfian. Pertama, saya pesankan pada relawan. Relawan Anies itu menurut saya jumlahnya jauh lebih besar dari satu atau dua partai yang mungkin ada di DPRD DKI. Ini mungkin relawan agar segera berkonsolidasi dan yakinkan bahwa Pak Anies bisa maju, tidak harus dengan PDIP. Kalau dengan PDIP juga jangan pakai standar yang sering dia pakai kemana-mana. Karena kalau bahasa bertemannya, nggak sama lu, gue juga bisa. Nah, itu yang kedua, untuk seluruh masyarakat Jakarta, jangan lupa Jakarta ini kan diaspora Indonesia. Jadi ulama Madura, Ikatan Keluarga Minang, Ikatan Keluarga Sulawesi Selatan, Ikatan Keluarga Purwokerto, jadi semua yang ber-KTP Jakarta, yang mempunyai hak pilih Jakarta, lakukan konsolidasi bahwa negara kita sangat melihat hasil pilkada DKI. Nah, selebihnya saya Alfian Tanjung akan ikut bersama dengan arahan para ulama. Ayo MUI mohon arahannya, Habib Rizik mohon arahannya, Ustadz Bahtiar Nasir, ayo jangan terlalu pasif, tampilkan pembahasannya kepada publik. Ustadz Zaitun Rasmin, ya, juga kawan-kawan dari NU garis lurus, ayo angkat bicara. P3 Jakarta, saya tahu betul P3 Jakarta itu berhaluan Islam yang kurang ajar kadang-kadang atasannya karena urusan dunia. Nah, yang lain-lain ayo bergerak. PKB juga Anda berterima kasih. Kalau nggak ada Anies, nggak ada orangnya di DPRD. Terus terang saja di Solo juga gitu. Di Solo ini 3 kali pemilu tidak ada PKB, Bung Kameramen. Sekarang dapat 2 di Solo. Ini PKB juga bantu dong. Ya, bantu jadi nanti PKB, P3. Ya kalau pengurusnya bergabung di Kimkes, biarin aja warganya. Karena kan kita nanti ke pemilihan langsung. Jadi saya menghimbau kepada seluruh warga P3, warga PKB, warga Golkar,
ya, warga-warga yang dari partai-partai yang banyak itu, kita semua akan menyelamatkan Indonesia dengan start awal Gubernur Presiden Indonesia Anies Rashid Baswedan. Ini mungkin penting, sehingga kita buat sejarah, cawe-cawe daripada dinasti Jokowi kita buang ke laut. Jelas, menurut saya Bung Kameramen, saya salut dengan Bung Kameramen berani membuka wacana ini sebagai penutup. Kita selamatkan Indonesia, tidak hanya dengan PDIP saja. PDIP salah satu bagian yang bisa ikut menyelamatkan. Dan kita juga jangan takut menangkap yang berbuat jahat, yang melakukan pencurian uang negara, bersikap secara ngawur dan bernegara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.